Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaral ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini, hujamkan keyakinan di hati kami terhadap-Mu ya Allah. Golongkan kami menjadi ahlul yakin, ahlul istiqomah dalam keyakinan, istiqomah dalam amal, istiqomah sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sedang berdoa, saripati ibadah ya, jangan diulangi. Allah sedang memperhatikan orang yang berdoa, memotret sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali dibanding dengan berdoa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 190. In aradta wurudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaika innamas sadaqatu lil fuqara. Jika engkau ingin datangnya pemberian-pemberian karunia besar dari Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui atau membuktikan kehambaanmu, yaitu kemiskinan, kebutuhan, kerendahanmu di hadapannya. Kita akan banyak mendapatkan karunia Allah kalau kita memposisikan diri sebagaimana yang Allah perintahkan. Posisi yang tepat adalah begini: Allah Tuhan kita, pencipta kita, pemilik diri kita. Kita adalah hamba Allah dan dunia adalah pelayan kita di dalam mengabdi kepada Allah. Posisi yang tidak disukai Allah adalah kita turun menjadi hamba dunia dan melupakan Allah. Kita menjadi hamba pelayan kita. Makanya orang yang menghamba kepada uang, harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, pasti dia hina. Harusnya kita ini mulia, jadi hamba Allah. Nah, apa yang paling disukai oleh Allah, ya kita bersikap sebagai hamba. Hamba Allah itu satu, kita la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Jadi kalau kita sudah merasa hebat, kuat, perkasa, bisa tanpa melibatkan pertolongan Allah, nah berarti kita sudah bermasalah. Kita harus berlatih supaya kuat, kita berusaha supaya punya kemampuan, tapi kita harus tahu bahwa yang membuat kita bisa itu adalah pertolongan Allah, bukan kemampuan kita. Tidak ada manusia jago, yang ada cuma satu saja, Allah saja yang menolong. Kalau ada manusia jago, jangan tua, jangan sakit, jangan mati, jangan nafas, tidak ada yang berdaya. Kita tidak diberi makan, mungkin setengah bulan mati. Tidak diberi minum, 7 hari mati. Tidak diberi nafas, mungkin 2 menit, 3 menit saja sudah selesai.
maka kita harus mengakui bahwa kita ini lemah di hadapan Allah tuh. Di hadapan Allah. Yang kedua, kita harus mengakui bahwa kita ini bodoh, tidak tahu apa-apa kecuali yang Allah bimbing. Makanya selalu minta petunjuk. Seperti halnya barusan kita mulai acara ini, doa, karena yang menguasai kebenaran adalah Allah. Kebenaran tidak sampai tanpa izin Allah. Kebenaran tidak bisa kita pahami tanpa izin Allah, dan kebenaran tidak bisa kita amalkan tanpa izin Allah. Makanya minta tolong kepada Allah dalam segala keadaan. Orang yang tidak minta tolong ke Allah, dia sombong, dia merasa dirinya mampu. Kita diberi ngantuk saja sudah tidak berdaya, dan kalau kita sudah diberi tidur, sudah habis kita itu. Orang tidur dengan mayat kan sama saja, hanya bedanya masih hidup. Yang ketiga, kita ini fakir, tidak punya apa-apa. Satu, lemah. Dua, jahil. Tiga, fakir. Ini sifat yang Allah sukai kalau kita mengakuinya di hadapan Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa dari dunia ini. Benar? Bahkan mati saja, nama saja sudah hilang, Pak. Bapak siapa namanya? Bapak Haji Suhardi AMD. Pak Haji Suhardi AMD. Kalau Bapak meninggal pasti nggak nyari Pak Haji Suhardi mana? Tidak. Almarhum di mana? Benar? Jenazah di mana? Kita dicabut nyawa, nama saja sudah tidak nempel lagi tuh, Pak. Baru nempel di batu nisan. Kita sudah tidak dipanggil Mas Suhardi mana? Tidak. Dunia di sini saja. Tubuh ini bukan milik kita nih. Kalau tubuh ini milik kita, jangan tua. Kita tidak bisa nahan dari tua. Kalau tubuh milik kita, jangan tidur, jangan nafas, tidak tahan kita ini. Ini milik Allah seluruhnya. Tidak akan terjadi pada tubuh ini kecuali dengan izin Allah. Di sini sedang ada tentara. Ketahuilah kita tidak akan mati kecuali kalau diperintahkan malaikat maut oleh Allah mencabut nyawa. Peperangan tidak mengakibatkan kematian kecuali yang memang ditetapkan mati. Peluru itu sudah ada NRP-nya, Pak. Nggak akan kena, nggak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merunduklah terus kepada Allah. Makin kita merunduk, menghibah, memelas, mengakui kita ini hamba, itu makin disukai Allah. Tapi petantang petenteng, sok hebat, sok pintar, dengar saja dulu. Sok pintar, sok hebat, tidak ada manusia hebat. Yang ada cuma satu saja, Allah saja yang melindungi dia. Kalau Allah takdirkan sesuatu, nggak bisa menghindar. Kalau Allah menghendaki kita celaka, pasti celaka tuh. Penerjun paling hebat, kalau sudah waktunya jatuh, jatuhlah. Walaupun sangat ahli terjun. Begitulah. Ya seperti kemarin diceritakan, ada seorang sahabat sangat ahli berkuda, mendapatkan berbagai penghargaan berkuda, tetap saja disepak oleh kuda dan tidak bisa menghindar itu. Mudah-mudahan semua kemampuan yang Allah berikan kepada kita tidak membuat kita naik hatinya. Ujub, riya, takabur, Allah tidak suka. Yang enak itu yang kalau dia sombong segera ditegur. Yang kasihan itu yang dia sombong tidak ditegur. Berarti dia akan awet dalam kesombongannya. Jadi kalau kita petantang petenteng, langsung Allah berikan peringatan, itu bagus.
ada sok gaya sedikit encok, bagus. Tantang petenteng jatuh. Kalau membuat dia semakin merunduk, menyadari dirinya tidak berdaya, dirinya bodoh, dirinya tidak punya apa-apa, itu posisi terbaik yang paling disukai Allah kita kepada Allah begitu. Jadi yang tidak disukai adalah merasa kuat, hebat, merasa pinter, merasa bisa, merasa ini milik saya. Udah, itu bermasalah hidupnya. Karena dia sudah tidak menuhankan Allah, tapi dia menuhankan dirinya sendiri. Silakan satu lagi. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Tahaqqaq bidzalika yamudduka bi izzihi. Tahaqqaq bi ajazika yamudduka bi qudratihi. Tahaqqaq bi du'afika yamudduka bi haulihi wa quwwatihi. Buktikan dan sungguh-sungguh sifat-sifat kekuranganmu. Niscaya Allah membantu engkau dengan sifat-sifatnya atau kesempurnaannya. Akuilah kehinaanmu, niscaya Allah menolong kepadamu dengan kemuliaannya. Akuilah kekuranganmu, niscaya Allah menolong kepadamu dengan kekuasaannya. Akuilah kelemahanmu, niscaya Allah menolong padamu dengan kekuatannya. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, Allah tahu apa yang dalam pikiran, Allah tahu apa yang ada di hati. Ketika di hadapan Allah kita mengakui, ya Allah saya hanya hamba-Mu yang berlumur dosa, hina, kotor, itu disukai oleh Allah. Allah nanti memberi hadiah dengan kemuliaan. Jadi orang-orang yang merasa suci, merasa soleh, itu nanti dibalikin oleh Allah. Dia merasa mulia, tapi oleh Allah ditampakkan ke orang lain kehinaannya. Tapi orang yang merasa hina di hadapan Allah, ya Allah saya hamba-Mu yang bergelimang dosa, saya hamba-Mu yang berlumur aib. Allah tahu ini si hamba ngaku. Nanti Allah tutupi aib, yang Allah buka adalah kemuliaan. Orang akan melihat kita tuh sepertinya mulia karena hadiah bagi orang yang mengakui kehinaan. Kita akan lemah, fakir, jahil dan hina di hadapan Allah, berlumur dosa. Seperti sholat asar barusan, kalau ditanya siapa yang khusyuk, kalau mau jujur pasti jarang ada yang ngacung. Hanya ditutup saja. Kita dihormati orang karena Allah menutupi saja aib, dosa, kekurangan, kesalahan, kemaksiatan. Kalau dibuka aib kita, habis kita ini. Nah, kalau kita ingin diangkat derajat, akui kehinaan kita. Saya berlumur dosa, banyak aib. Makin ngaku, makin minta ampun, naik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Makin kita mengakui, ya Allah saya tidak ada daya, gak mungkin saya bisa melakukan semua ini tanpa pertolongan-Mu. Datang pertolongan Allah. Terancam oleh orang yang badannya besar, kita akui apa yang bisa saya lakukan, ya Allah. Tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati yang mengancam itu. Mungkin dia menjadi takut, mungkin dia menjadi kasihan, menjadi sayang. Akui ketidakberdayaan kita dan hanya pertolongan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, nanti datang pertolongan Allah. Akui kelemahan, Allah nolong dengan kekuatan. Akui kekurangan, Allah akan mencukupi dengan kekuasaannya. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa membayar hutang sedangkan semua harta milik-Mu. Satu-satunya yang membagi rezeki adalah Engkau, yang membagi, menahan, mengambil. Tidak ada pemilik rezeki selain hanya Engkau. Saya tidak punya apa-apa selain dosa. Cobalah hadirin bicara gitu ke Allah. Nabi Yunus dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Nih rumusnya, la ilaha illa anta, ini tauhid, pengakuan tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, berprasangka baik, walaupun takdirnya di perut ikan ini pasti baik perbuatan Allah, tidak ada yang salah. Inni kuntu minaz zalimin, saya manusia yang zalim. Allah loloskan tuh karena ngaku. Nabi Adam dari sorga diturunkan karena melanggaran. Rabbana zolamna anfusana, ya Tuhan kami ngaku kami zolim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, sekiranya engkau tidak mengampuni dan merahmati kami pasti jadi orang rugi. Ngaku tuh dirinya zolim, naik derajatnya. Oleh karena itu, mari kita tutup jalan petantang petenteng, sok hebat, sok penting, sok keren. Allah ngasih topeng ke kita, terserah Allah. Mungkin ada di antara kita yang diberikan fisik yang kuat, badan yang bagus, penampilan yang prima, tapi tidak usah hati kita di hadapan Allah jadi petantang petenteng. Mudah bagi Allah. Mematahkan tulang gampang. Kalau Allah tinggal kirim saja virus, beres mak. Ada salah seorang komandan di KPAD tinggalnya. Saya lihat beliau sedang duduk di kursi dan begini saja pakai alat penahan. Kenapa Pak? Saya terserang virus dan terus tidak bisa ditahan. Dari mulai tidak bisa hormat badannya, lalu tidak bisa ngangkat lehernya, bahkan tidak bisa bergerak, dan sekarang sudah wafat. Beruntunglah sebelum wafat beliau ahli masjid dan beliau mengakui, tanpa penyakit ini saya pasti lupa kepada Allah seperti selama ini. Inilah penyakit yang mengantarkan saya mengakui kekuasaan Allah. Jadi sebelum wafat diingatkan oleh Allah, tidak ada apa-apanya, hanya dikasih virus. Terima kasih, cukup. Ada yang akan kita diskusikan? Sakit sayang? Demam enggak? Kan? Ya demam tidak? Kalau dilihat dari matanya seperti yang agak anget, perlu berobat? Ya, tamu dari Pusbintal TNI, acungkan tangan. 30 tuh 2, 3, 4, 5, 30 pas, alhamdulillah. Dari SMP Al-Ikhlas Desa Cikitu, SMP Al-Ikhlas 130 tuh 2, 3, 4, 5, 6, kurang 1. Oh ini ya, alhamdulillah. An-Nasr Ciputat, ini adik-adik, alhamdulillah, acungkan tangan. Ini yang paling kecil usia berapa? 5 tahun, sudah ikut sekolah tafsir tahfiz Quran, alhamdulillah. Indramayu Majelis Taklim At-Tarbiyah, mana ibu? Coba saya hitung, 2, 3, 27 ya, alhamdulillah. Saya lihat di sini 32 bu, salah lihat, maaf, 32 ya. Yang 27 An-Nasr. Begitulah Pak, so hebat, so gaya, salah lihat ternyata. Astagfirullahaladzim. Jangan merasa sakti. Terima kasih. Ada yang mau didiskusikan? Mana dulu nih? Oh, kalau santri mengalah Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk berdiskusi. Di dalam hadis-hadis saya sangat terharu dan senang apabila kita selalu banyak kekurangannya, kita selalu membaca sholawat Nabi. Apakah ya kita nanti ya juga tetap masuk surga, apa juga ada ke neraka dulu tak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau beriman ke surga Pak. Kalau sholawat tanpa iman berarti tidak bersolawat ya. Insya Allah. Orang yang bersolawat dengan tulus, dia akan sangat senang untuk belajar tentang akhlak Rasul, belajar dan berusaha sekuat tenaga menirunya dan menyampaikan kepada yang lain. Kalau kita sering sholawat tetapi kita tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada Rasul, biasanya mungkin nafsu itu. Karena ciri amalan yang pakai nafsu sangat senang mengamalkan yang sunnah dan abai kepada yang wajib. Jadi kalau ada orang sholawatnya ribuan tapi sholatnya tidak, kemudian amal wajib tidak, itu nafsu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara putus harapan dari makhluk? Ini kan pelajaran pagi ya. Caranya bagaimana? Tingkatan 1 tahu. Tahu itu mendengar. Tingkatan lebih baik adalah paham. Paham itu dengan belajar. Dan ini tidak bisa apa-apa kecuali dengan yang ketiga, mujahadah, bisa dengan berlatih. Tapi ini tidak stabil. Nah, karomah datangnya pada yang keempat, yaitu istiqomah. Ulangi, 1 tahu, 2 paham, 3 bisa, 4 istiqomah. Jadi kalau orang belajar agama tapi tidak ada mujahadah mengamalkan, dia hanya bisa ngomong aja. Dia tidak akan menikmati indahnya amalan. Dalam latihan itu turun naik sampai ajeg, namanya istiqomah. Nah, karomah itu, kemuliaan itu pada istiqomah. Ada yang sekarang tahu bahwa kepedihan dalam hidup adalah berharap dari makhluk. Mulai dari sekarang jangan berharap, Dek. Adek usia berapa? 16. Yang diharapkan dari siapa? Guru, orang tua, samuan, sampo atau apa? Caranya adalah putuskan saja. Misalkan memang ujian bagi dunia remaja yang tidak terisolir, ya melihat sesuatu dan berharap supaya dia suka. Tapi kita harus tahu gini, orang tidak akan mau kalau dia tahu bahayanya. Silakan, tolong ambilkan di sana ada makanan enak di ruangan itu, gratis. Mau makanan apa saja ada di sana. Tapi di situ banyak ular berbisa. Kira-kira mau nggak ke sana? Tidak mau. Tuh mau pacaran boleh. Bahkan wanita itu mau ngapain aja sama kamu, tapi sesudah ke sana masuk ke ruangan sebelah, saudara dibakar. Mau tidak? Tidak mau. Jadi kita harus berlatih melihat resiko. Nah, orang kalau nafsu nggak mau lihat resikonya. Apa sih untungnya misalkan? Apa ruginya? Untung itu cuma 4. Lakukan sesuatu kalau 4 ini. 1, amanu. Lakukan kalau bisa meningkatkan iman. Surat Al-Asr ini. Ini kalau saya berharap dari dia, iman saya meningkat atau tidak? Atau gara-gara dia iman saya menurun? 2, wa'amilus sholihat. Ini kalau saya dekat dengan dia jadi amal soleh atau jadi dosa? 3, tawasau bil haq. Dengan ini ngambil sikap itu saya jadi dakwah atau kebalikannya? Yang keempat, saya bisa tawasau bisop, makin berkualitas tidak mengendalikan diri atau makin tidak terkendali? Harus belajar berhitung, deh. Sesuatu, maaf ya, dulu emping tahu emping? Soto Jakarta itu apa? Soto Betawi yang kental santannya, yang ada usus, tempelo, ati, jadi kenangan. Dulu itu paling sedap. Sekarang Pak, saya kalau disuguhi soto Betawi bukan haram. Emping yang gede-gede saya sudah ngebayangkan.
asam uratnya seperti apa deh, nggak mau sekarang. Kenapa? Karena untuk seusia saya makanan seperti itu kalau kurang diimbangi dengan olahraga yang memadai itu bermasalah. Enaknya sebentar, deritanya lama itu. Nah, tapi ada yang acuh saja, dia makan, kejet saja, berhentilah ya. Nah, semakin tahu resiko, kita semakin bisa mengendalikan diri, gitu deh. Jadi bayangkan kerugiannya saja. Putuskan malam ini juga ya. Seperti yang dikatakan tadi kan, kalau cari jodoh pasti laki-laki mau sama wanita solehah, benar? Mau tidak? Solehah, pinter, dan atau kalau atau pilihan, mau kan? Solehah mau, dan pintar, dan rezekinya banyak ya, dan rupawan, tapi ada satu lagi, dan mau ya sama saudara ya. Kalau sudah mau dan dia mau muntah, tidak jadi. Ya, akhwat silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega dari program Diki. Baru daftar? Iya, Pak. Sudah nanya? Oh, bagus ya. Sedikit, mohon maaf, sedikit melenceng dari pembahasan. Sebelum saya masuk ke pondok ini, saya bekerja di salah satu bank BUMN, dan kebetulan saya ada di bagian analis kredit. Nah, berbagai pro dan kontra tentang hukum riba, termasuk dari keluarga saya. Akhirnya 1 bulan yang lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, bagaimana menurut AA untuk pro dan kontra itu? Kemudian karena saya sudah resign, saya mendapat dana pensiun dari perusahaan itu. Apakah hukumnya kalau saya menggunakan dana itu untuk memulai usaha baru? Terima kasih, A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pro dan kontra, kata kuncinya adalah belajar. Belajar sampai kita paham betul. Kalau sudah paham betul, pasti suasana hati kita beda. Kalau sudah sangat tidak nyaman, ambil keputusan. Ya, tenang saja. Kita sudah diciptakan dengan rezekinya. Masih ingat bahwa kita diciptakan sudah lengkap dengan rezeki. Jangan takut tidak punya rezeki. 1, takut tidak punya berkah. Kenapa tidak berkah? Karena niat dan caranya yang salah. Jadi yang bahaya itu bukan tidak ada rezekinya, tapi tidak ada keberkahannya. Kenapa tidak berkah? Karena niat dan caranya salah. 2, jangan takut tidak punya rezeki, karena pasti ada, tapi takut tidak punya syukur. Karena rezeki itu hanya ternikmati kalau dengan syukur. Sebanyak apapun yang Allah beri, kalau kurang syukur seperti minum air laut, makin haus. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya sabar ketika Allah menahan. Ada waktunya ditahan, kadang dibuka, kadang ditahan, kadang disempitkan. Sabar, jalanin. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya ridho ketika diambil oleh Allah. Ada waktunya diambil, karena pindah-pindah. Allah kan harus ngasih makan banyak orang. Kadang kasihkan ke kita, nanti kasihkan ke pembantu, pembantu kasihkan ke anaknya, terus ngalir. Anak ke sekolah, balik lagi ke kita. Jangan takut tidak punya HP. Jangan takut. Tenang, Pak. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya berkah. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar ketika sedang diuji.
Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya ridho ketika sedang diambil. Harus lepas dari hati. Dan jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah punya dengki, lihat rezeki saudaranya, padahal semua orang udah ada bagiannya masing-masing. Jangankan satu kantor, seibu sebapak saja beda-beda garisnya. Nikmati saja hadirin. Dan satu lagi, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya kesungguhan ikhtiar. Karena kita tidak disuruh mencari rezeki, melainkan menjemput rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada, kalau menjemput pasti ada, tapi belum tentu ketemu. Suruh jemput istri di Geger Kalong Girang, tapi jemputnya ke Geger Kalong Hilir. Berarti bukan tidak ada istrinya, tapi saya tidak boleh nyebut blow on hadirin. Blow on jemputnya tidak sopan, tapi kurang lebih seperti yang dikatakan tadi ya. Berarti kalau kita nggak jumpa dengan rezeki kita, ada yang salah pada diri kita. Gitu. Nanti bisa konsultasi khusus yang secara pribadi dengan Ustadz Mulyadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Dalam kehidupan keluarga, ada yang mencari nafkah itu istrinya, suaminya kebalik Pak, mengasuh anaknya dan memasak di dapur. Apakah peranan suami yang seperti ini sudah sesuai dengan firman Allah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap keluarga punya ujian berbeda-beda, unik. Kita tidak bisa membanding-banding satu sama lain. Ada kondisi ideal yang kita harapkan, kepala keluarga, lelaki, bekerja keras, mencari nafkah, menjadi tauladan, bisa mendidik, bisa mengendalikan keluarganya di jalan Allah, rezekinya halal barokah. Tapi ada juga yang diuji suaminya sakit, tapi Allah buka pintu rezekinya lewat istrinya. Ada juga yang diuji suaminya PHK, sehingga waktunya sambil cari kerja, ngurus anak, beres-beres rumah. Kalau suami ini menikmati posisi istrinya yang menafkahi, tinggal minta ke istri, ini menjadi tidak benar. Tetapi ini dalam sebuah proses ya, situasi darurat, situasi yang tidak biasa, dan terus dan otoritas kepemimpinan ada di tangan suami sambil menjemput nafkah yang lain. Saya kira ini bagian dari ujian hidup, gitu Bu. Tapi kalau sudah keenakan, bahkan tukar nama ya, memanggil ibunya papi misalkan, ini sudah masalah besar. Bahkan lambat tahun melahirkan lagi suaminya. Kalau ada ujian seperti ini ya, suami yang misalkan istrinya penghasilannya lebih besar dari suami, atau pangkatnya ada yang lebih tinggi dari suami, jangan sampai merendahkan suaminya. Tetap kepala keluarga adalah suami, hanya sedang diuji dengan rezeki yang lewat istrinya. Ibu harus tetap tawadu di hadapan suami, karena boleh jadi rezeki ibu lancar atas kebaikan suami juga. Ada suaminya yang tidak besar penghasilannya, tapi besar kebaikannya, akhlaknya baik, ibadahnya bagus, memang menghasilkan uang tidak sebanyak istrinya. Boleh jadi kemudahan lewat istri itu adalah diantaranya adalah karena kebaikan akhlak suami. Diuji ini dua-duanya ya. Kalau istri jadi sombong atau istri jadi ujub, ini juga bermasalah. Dibuat prosesnya, transisinya. Hormatilah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Ujian. Jangan kelamaan kerjanya.
bikin usaha mandiri saja yang bisa dikerjakan bersama di rumah ya. Terima kasih. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten ya, saya ada yang mau dikonsultasiin. Kebetulan ada Fulan, beliau mendekati ke menikah itu semakin dikasih cobaannya itu semakin diberi keraguan gitu. Kira-kira itu mesti gimana gitu ya? Tenang, tenang. Ada sebuah Fulan. Ada Seorang ikhwan sudah menghitbah, sudah merencanakan pernikahan, tapi semakin dekat dengan waktu pernikahan semakin galau, penuh dengan keraguan. Apa yang membuat ragunya? Calonnya semakin terbuka kekurangannya atau kelebihannya? Semakin terbuka kekurangannya. Gawat hadirin. Harus nyari yang sempurna, kayaknya mah nggak akan ada ya. Tinggal kekurangan versi kita itu, apakah kekurangan dalam kekurangan yang 4 tadi, kurang iman, kurang amal, kurang tawasul bil haq, kurang sabar. Lalu posisi kita itu kan kalau sudah nikah tuh jadi kayak puzzle ya, klek gitu, saling melengkapi. Kekurangan suami biasanya kelebihannya ada di istri, kekurangan istri kelebihannya pada suami. Memang jadi saling melengkapi. Ingin yang sempurna, saya kira pertama tidak ada. Kalaupun ada yang mendekati sempurna, ya masalahnya itu tadi, belum tentu mau ya. Kita mau sama dia, sedang dia mau lari lihat kita. Istiqoroh saja deh. Jangan-jangan ini tipu daya setan. Jangan suka fokus kepada kekurangan karena pasti ada. Fokus juga kepada karunia Allah lainnya ya. Sing sabar ya deh. Makasih ya. Banyak istighfar. Oh, Fulan sing sabar ya. Ada itu yang konsultasi juga. Saya menjelang menikah makin galau. Kenapa? Saya takut kalau sudah menikah tidak ada rezeki buat menafkahi keluarga. Usia adek berapa? 25. Selama hidup ini rezeki, oh alhamdulillah. Kalau saya pribadi cukup. Itu calonnya usia berapa? 25. Bagaimana selama ini beliau ada rezeki? Oh cukup saya lihat. Terus kenapa udah nikah jadi hilang dua-duanya rezekinya? Terima kasih deh. Istiqoroh ya. Ke Fulan istiqoroh ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Saya Yasir A, jamaah dari Masjid Darut Tauhid ini. Ingin bertanya begitu ya, terkait tentang suatu organisasi. Kan di dalam organisasi itu ada seorang pimpinan dan anggota begitu. Yang awalnya organisasi itu aktif sedemikian rupa. Nah, lama kelamaan para anggotanya itu memang sudah malas-malasan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mensinkronkan antara ikhtiar seorang pemimpin dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti para anggotanya bisa diajak aktif kembali di organisasi itu begitu. Terima kasih. Susah ini. Pokoknya mah sing soleh aja deh. Ada pemimpinnya. Ya, pemimpin memimpin, pengikut mengikuti, itu rumus. Seorang pemimpin yang punya kemampuan memimpin dengan baik, salah satu efeknya adalah pengikutnya akan mengikuti dengan baik. Kalau yang mengikuti kurang mau mengikuti, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Gini, kalau orang meninggalkan kita, pikiran kita adalah jangan dia yang meninggalkan kita. Sikap apa yang salah pada diri saya yang membuat suasana jadi begini ya. Tapi ada yang bertanya yang benar.
Jadi pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Itu rumus. Nah, tinggal kita evaluasi diri kepemimpinan kita. Pertama, bisakah kita membuat orang punya cita-cita yang sama? Keterampilan seorang pemimpin itu adalah membuat orang punya cita-cita yang sama, cita-cita baik yang sama. Zaman dulu, kita harus merdeka, semua mikir ke sana, orang semangat. Yang kedua, bisakah pemimpin memotivasi orang-orang untuk meraih cita-cita itu? Ini Akang berdua ini, tolong bisa dipindah ini ke sebelah sana sedikit, punten. Ya, ya, boleh dipindah. Kesini karena aja deh. Nah, itulah kepemimpinan hadirinnya. Bisa, maaf ya, bisa ngangkat-ngangkat meja begini tanpa kita menggerakkan, tanpa harus melukai hatinya, ya kan? Nah, saya juga bisa menggerakkan. Oh, ini namanya tenaga dalam ya. Nah. Bapak kaget ya, saya punya tenaga dalam. Oh. Jarang saya mengeluarkan tenaga dalam ya. Sampai di mana tadi, Dek? Nah, yang ketiga, pemimpin itu harus punya kemampuan mengontrol. Karena kalau tidak bisa mengontrol, dia tidak terkendali nanti. Bisa terjadi friksi di dalamnya. Sama di Darut Tauhid ini juga. Kurang lebih 3.500 di sini ya. Yang sekuat tenaga itu diupayakan punya cita-cita sama sistemnya. Atau kemarin milad, ada ulang tahun Darut Tauhid. Buat cita-citanya sama. Ulang tahun kita harus sederhana. Tidak untuk ekspos, ingin kelihatan Darut Tauhid besar, hebat, tidak penting. Yang penting kita bisa melakukan yang terbaik, khususnya untuk anak yatim, para veteran, dan jamaah yang hadir. Jangan mengatakan sesuatu yang bisa membuat kita ujub, nanti tidak ada pahalanya. Mau apa kita dikagumi orang, tapi Allah tidak menerima kita. Nah, karena pikirannya sudah sama, ayo bekerja jadi amal soleh. Siapa yang melakukan yang terbaik, dia akan dapat yang terbaik. Mudah-mudahan kerjanya menjadi semangat. Kurang lebih begitulah, Dek. Ini terlalu sederhana ya jawabannya, tapi kurang lebih itulah minimal. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Jangan pernah puas dengan jawaban dari AA. Belum tentu benar. Carilah jawaban dari orang-orang yang lebih berkompeten. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha mendengar, ampuni jikalau ada niat yang salah dari pertemuan ini. Ampuni dan hilangkan ilmu yang salah ya Allah. Gantikan dengan ilmu yang benar dan manfaat. Ya Allah, ampuni semua dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Kuatkan iman kami, berikan petunjuk bagi kami ya Allah, agar kami bisa menghindari maksiat, menghindari dosa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Saya mohon maaf, saya merasa hati saya, jawaban-jawaban saya ini masih sangat banyak kurangnya. Semoga hadirin bisa bertanya kepada yang lebih ahli, dan semoga Allah memberikan jawaban yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.